Putri Ayu itu kan anak, kalau nggak salah itu anak ketiga atau keberapa kan dari Raden Kusen. Raden Kusen itu Adipatinya Terung, adik dari Raden Patah, Raja Demak. Nah, ini putrinya. Termasuk nanti salah satunya ada yang disebut Nyimas Ayu Krian. Nyimas Ayu Krian yang menjadi asal-usul nama Kecamatan Krian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, selamat kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, saudara-saudara Bukit Pring, saat ini saya berada di depan dari makam Raden Ayu Oncat Tondo Wurung. Nah, ini merupakan makam yang dikeramatkan oleh warga di Desa Terung ini. Kita coba masuk, teman-teman. Saat ini kami diantar oleh Mas Pras. Nah, seperti ini keadaannya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke. Ini sangat megah sekali ya teman-teman. Kita mendoakan beliau dulu. Putri Ayu itu kan anak, kalau nggak salah itu anak ketiga atau keberapa kan dari Raden Kusen. Raden Kusen itu Adipatinya Terung, adik dari Raden Patah, Raja Demak. Nah, ini putrinya. Termasuk nanti salah satunya ada yang disebut Nyimas Ayu Krian. Nyimas Ayu Krian yang menjadi asal-usul nama Kecamatan Krian. Dan satunya lagi saya agak lupa namanya, itu yang Sima atau dinikah sama Raja Madura. Makanya kenapa di Krian itu banyak mayoritas Madura, karena dari nenek moyangnya dulu itu memang sudah ngumpul jadi satu gitu loh. Mulai Raden Wijaya di sini membangun kerajaan itu dibantu dari pasukannya Madura, dan sampai sekarang pun makanya di Madura, di Krian ada yang disebut Desa Maduran, itu dari arah Krian, kota Krian, Kecamatan Krian itu sekitar 4 kiloan itu ada desa yang namanya Maduran, dan pernah saya teliti ternyata di situ masih membuat rumah yang disebut rumah panggung. Ada sebuah prasasti Watu Manggis sebenarnya, ada di dalam itu ditemukan di sini. Sumur Windu itu sumur kotanya, sumur orang-orang manggilnya sumur Manggis karena memang ditemukannya di sini, dan yang menemukan bahasa Huri waktu itu jauh sebelum situs ditemukan. Itu sudah ya tadi kan bilang sudah dikasih pertanda beberapa tahun kemarin, sebelum menemukan situs atau menggali situs itu sudah dikasih wangsit atau pertanda ditemukannya prasasti yang disebut Watu Manggis, dan batunya memang benar-benar kayak manggis gitu loh. Tapi kalau saya teliti lagi, sepengetahuan saya kemungkinan besar itu adalah jangkar kapal. Kenapa dibuat seperti itu? Biar nggak rusak ekosistem yang ada di bawah laut, di bawah sungai. Kalau mau buat jangkar yang seperti sekarang, otomatis merusak ekosistem yang ada di bawah. Tapi kalau itu kan nggak cuma pemberat tok, bisa ditarik lagi dan nggak ngerusak ekosistem yang ada di bawah. Nah, di sini saya ditemani oleh Mas Pras. Nah, ini Mas Pras ya, sekaligus pegiat begitu di daerah Sidoarjo khususnya kan ya. Ada IG-nya apa Kang? Iya, Filosofi Darjo. Filosofi Sidoarjo kan ya. Dan di sini apa saja peninggalan yang ada? Ya mungkin berkaitan dengan situs Kadipaten Terung ya. Nah, tadi coba kita cross check, ada beberapa museum reweng yang di situ ada beberapa peninggalan artefak yang ada di Terung ini, yang kemudian di sini juga ada jadi katakan petilasan Raden Ayu Oncat Tondo ya, salah satu putri dari Raden Kusen Kadipaten Terung. Seperti ini ya, makam dari Putri Ayu Oncat Tondo Wurung ya. Nah, ini ada sesuatu yang unik, mungkin Mas Pras bisa menjelaskan. Ada sesuatu yang unik di sini Kang. Kalau menurut Kang Chandra tadi, katanya ini batu manggis yang ditemukan di sumur manggis di depan dari makam ini ya. Tapi di sini ada dilamuri bedak begitu. Seperti apa itu Kang Pras? Mungkin ada sesuatu yang mungkin itu bagian dari
cerita rakyat ya. Kita belum bisa memastikan terkait fungsi bedak, tapi memang manggis ini adalah salah satu batu manggis yang memang ditemukan di sekitar area Terung sini ya. Cuma terkait fungsi, terkait apa gunanya dan batu manggis ini sampai saat ini mungkin kita belum bisa memastikan secara 100% ya. Untuk batu nisan dari Putri Ayu Oncat Tondowurung itu seperti ini teman-teman. Jadi batu nisannya juga dilumuri oleh bedak, karena ada semacam kayak mitos tersendiri bagi masyarakat tertentu begitu, warga tertentu ketika datang ke sini terus membawa bedak begitu menimbulkan aura positif terhadap dirinya begitu katanya. Oke, ini adalah putri kedua dari Raden Husein kalau nggak salah. Diduga atau di apa itu istilahnya itu Dugaan. Kalau Putri Oncat Tondowurung ini hamil dengan lelaki lain, tapi beliau ini belum menikah kok hamil gitu. Apa yang hamil saya tidak melakukan dengan Raja Husein, artinya dihukum langsung hukum mati. Sebelum hukum mati, dan Ayu Putri ini bilang kalau darah saya wangi ya, wangi itu Berarti saya tidak melakukan. tidak salah. Tidak salah. Iya, kalau bau darah saya itu Katakan iya, apa namanya? ini atau busuk, katakan gitulah. iya, itu berarti saya salah. Ternyata wangi. wangi. Artinya difitnah begitu ya. Korban dari fitnah begitu berarti. Oke. Itu mungkin cerita rakyat di sini ya Kang ya. Cerita legendanya seperti itu mungkin. Karena tidak ada sumber primer yang kita dapat di sini seperti prasasti ataupun serat kuno yang menyatakan dengan cerita tersebut begitu Kang ya. Oke. Itu untuk disclaimer kita, itu adalah bagian dari cerita legenda ya. Dan seperti ini untuk ornamen ataupun aksesoris yang ada di makam dari Putri Ayu Oncat Tondo ini seperti ini teman-teman. Memang dibuat semegah mungkin begitu. Ini adalah bentuk sebagaimana rakyat di sini, warga di sini menghormati leluhurnya ya. Dibuat semegah seperti ini, dan kalau kita nominalkan secara rupiah ini tidak bukan rupiah yang kecil begitu ya. Ini sangat megah sekali. Dan di sini seperti ini ada ukiran-ukiran begitu, relief-relief tertentu yang ada kaitannya dengan tradisi kuno ya. Nah, kalau untuk masuknya, kalau masuk ke area dalam makam, kita harus menunduk. Ini kan ukuran dari pintu ini kan hanya seukuran mungkin 1,20 meter. Iya. Artinya itu filosofinya kita harus hormat terhadap orang tua, hormat terhadap leluhur, karena leluhur juga yang menjadikan daerah ini seperti ini begitu. Tanpa leluhur mungkin ini masih hutan belantara. Oke. Nah, ini sangat luar biasa, dan ada foto di sini. Ini adalah foto waktu makam ini masih belum dibangun semegah ini ya. Ada di sini sebuah penemuan begitu. Mungkin ini adalah yang dimaksud dengan sumur manggis ya. Nih ya. Ini mungkin sumur manggis itu. Ditemukannya batu manggis itu loh yang bentuk manggis tadi. Dan penemuannya itu di hari Senin Pahing ya teman-teman, tanggal 28 bulan 8 2006 sekitar pukul 9 diduga peninggalan zaman Majapahit sebuah batu bulat semacam buah manggis dengan ukuran kurang lebih 50 kilo ya. Jadi itu beratnya ternyata kurang lebih 50 kilo loh, di muka lokasi makam. Jadi berada tepat di depan makam ini ditemukannya batu manggis tersebut. Nah seperti itu. Yang menemukan adalah Muhammad Sahuri atau Mbah Sahuri tadi ya, Mbah Sahuri. Wih, luar biasa ya. Jadi di sini kita bisa mengungkap lagi
bagaimana peradaban waktu itu sangat besar sekali, di mana wilayah Terung merupakan dermaga terbesar di zaman Kerajaan Majapahit. Bahkan sempat dikutip di Prasasti Kudadu yang menyatakan tentang kisah pelarian Raden Wijaya ketika diserang oleh Raja Jayakwangwang. Raden Wijaya beserta para prajuritnya, beserta para bawahannya itu sempat lari nyampe ke desa Terung, diamankan oleh Adipati Terung waktu itu. Jadi ini sangat berjasa sekali di waktu zaman Majapahit ya.